Kisah inspiratif kita kali ini bersama pemuda yang bangkit dari keterpurukan saat pandemi COVID-19. Bersama Mas Novian Cahyadi Putra. Iya, sahabat Mentari, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bertemu kembali dengan sahabat saya ini, ya, Mas Novianto. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, nanti beliau akan menjelaskan asalnya dari mana. Ya, kita boleh belajar bagaimana Novian ya. Novian ini penuh dengan semangat dalam kehidupannya, ya, terutama dalam dalam kondisi perekonomian karena pandemi. Ya, dia kan bercerita bagaimana dia suksesnya luar biasa, walaupun dia jatuh, tapi dia semangat lagi untuk dia bisa maju. Begitu ya? Gimana kabarnya nih Mas Novianto? Puji Tuhan, sehat, terima kasih. Ya, tak kenal maka tak sayang, berarti harus mengenalkan dulu nih. Iya, monggo silakan, sahabat Mentari. Ya. Saya Mas Novian. Saya lahir dan besar di Kalimantan, tapi kemudian saya pindah ke Solo dalam rangka kuliah, dalam asuhan nenek saya juga. Lalu setelah itu tahun 2019 saya pindah ke Jogja lagi karena dalam rangka pekerjaan untuk sebagai tukang masak di hotel lah gitu. Salah satu hotel di Jogja? Iya. Oh, berarti jadi chef ya? Ya, kurang lebih begitu. Gitu ya? Cita-citanya seperti itu. Nah, pas kebetulan itu kan pandemi. Iya, jadi waktu itu kan saya mulai training istilahnya ya, itu pertengahan 2019. Iya. Dan masa berakhirnya itu akhir 2019. Kemudian saya juga kerja di hotel swasta lain. Iya. Dan waktu itu kan pandemi baru terasa di Jogja itu pertengahan April atau sekitar awan-awan 2020 lah, gitu. Itu baru terasa 2020 gitu. Ya, betul. Nah, ya begitulah yang namanya kita di pariwisata. Iya. Ya ambruk semuanya itu. Naik turun ya? Bukan naik turun lagi, Pak. Ambruk ya? Bener-bener ambruk. Jadi hotel itu sampai lampunya mati semua, karyawan dirumahkan tanpa digaji. Ya itu. Karena bisa dibilang ya karir saya hancur lah gitu. Padahal saya kan sudah mati-matian begitu kan. Saya belajar sampai jam 1 malam, ambil kerja part time sana sini untuk menambah pengalaman juga begitu kan. Nah setelah itu waktu saya jatuhnya itu saya bisa dibilang cukup marah dengan Tuhan gitu. Saya marah gitu. Tuhan, kenapa kok saya ini sudah berusaha keras gitu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya serius ini. Tapi kok jadi seperti ini gitu. Kenapa nih marah? Ya. Boleh dong tanya kenapa marah dengan Tuhan? Ya itu tadi saya kecewa begitu. Saya kecewa, saya ini sudah berusaha semaksimal saya memberikan yang terbaik. Bahkan saya mengorbankan waktu saya sendiri gitu untuk bisa fokus ke karir gitu. Tapi kok jadinya seperti ini, saya malah tidak ada pekerjaan gitu, mau melamar juga tidak bisa karena semua orang dipecat semua begitu kan. Saya marah begitu. Dan akhirnya kelakuan saya jadi ya rusak lah, anggaplah seperti protes lah terhadap Tuhan begitu. Bahkan sempat juga cari penghiburan lewat minuman gitu kan. Ya akhirnya ya petatang-petenteng, relasi saya dengan orang lain juga tidak baik. Bahkan saya bertengkar dengan ibu saya itu. Chatnya masih ada sebenarnya. Di Kalimantan itu ya berarti? Yang Kalimantan itu. Di Kalimantan ya. Saya bertengkar. Kalau nenek. Kalau nenek kan ada di Solo ya? Iya. Kalau nenek mungkin saya tidak langsung karena nenek saya kan tidak bisa WA begitu. Iya. Betul. Ya saya bertengkar juga dengan ibu saya. Sering, itu bukan cuma sekali saja gitu. Setelah itu saya berpikir, ini bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah gitu. Jadi gara-gara pandemi nih ya? Gara-gara pandemi. Padahal pandemi kan tidak tahu nih. Tidak tahu akan terjadi kapan. Tiba-tiba datang aja. Kayak misteri ya. Tamu tadi undang ya. Nah, setelah itu kan saya berpikir itu, saya harus cari solusi ini. Akhirnya saya baca lagi lah kembali ke Alkitab gitu. Sebentar dulu. Sudah berapa lama nih kondisinya jatuh, akhirnya tidak percaya dengan Tuhan, ya artinya dengan kepercayaannya ya. Tiba-tiba kok kenapa larinya? Saya tidak sanggup. Saya kok jadi begini? Itu dasarnya apa? Karena memang karena pandemi itu akhirnya dipecat semua dan akhirnya marah karena kondisi ada atau bagaimana itu? Ya jadi ya mungkin saya ada panggilan Roh Kudus juga ya untuk disadarkan kembali karena kalau siapa sih Pak yang tidak kecewa karena karirnya hancur begitu kan? Ya. Nah, cuma waktu itu mungkin saya puji Tuhan disadarkan oleh Roh Kudus begitu.
Jadi ya merasa harus kembali lagi lah ke Alkitab gitu. Dan itu saya jalanin mungkin berbulan-bulan, entah mungkin sampai setahun juga saya dalam keadaan yang tidak jelas seperti terkatung-katung gitu kan. Ya saya coba baca dan saya juga cukup merasa tersentil setiap kali baca Alkitab gitu. Oh berarti saya salah, oh berarti salah saya. Dan saya mulai perbaiki sikap saya. Bahkan sampai sekarang pun juga masih saya perbaiki sebenarnya. Banyak sikap saya yang harus saya evaluasi begitu. Dan setelah itu kan saya akhirnya singkat cerita bisa dapat pekerjaan jadi penerjemah freelance. Dan ya itu tidak gampang juga. Saya harus kirim proposal berbulan-bulan dan setelah mungkin 4 bulan baru ada yang jawab begitu. Itu juga harus. Itu karena apa? Ya yang pertama artinya setelah melakukan pertobatan, bukan pertobatan ya, artinya setelah tadi mengenal Tuhan lagi, lebih dekat lagi, sehingga terjadi seperti itu, atau memang karena saya melamar aja nih, belum dan sebagainya lewat teman, atau bagaimana? Itu sebelumnya. Karena ya saya harus menyadari gitu, saya harus melanjutkan cari nafkah begitu. Saya kan nggak bisa kalau cuma misalnya mengasihani diri saya sendiri terus begitu ya. Memang seiring dengan saya recover begitu, saya juga mulai berpikir saya harus bisa lanjut cari nafkah, entah caranya seperti apa. Dan setelah coba lamar sana sini jadi jaga tukang jaga, bukan tukang ya, jadi membantu atau apa? Ya semacam itulah begitu ya. Kok nggak dapat ya akhirnya saya coba untuk jadi freelance gitu. Dan ya puji Tuhan sekarang sudah semakin lama semakin lebih baik gitu karir saya di dalam ini. Dan setelah saat ini ya, saya sekarang jadi sadar malah gitu. Kalau dulu waktu di hotel itu saya susah kalau mau pergi ke gereja, selalu mepet gitu. Bahkan tidak setiap minggu saya bisa, karena kalau misalnya ada wedding, itu kan tidak akan mungkin kita bisa pulang untuk beribadah begitu. Tapi sekarang karena saya freelance, waktunya kan saya yang atur. Jadi saya bisa istilahnya balance lah antara pekerjaan dengan bergereja gitu. Jadi saya tidak diatur orang jadwal kerjanya, asal saya bisa memenuhi sesuai target gitu. Dan itu baru saya rasakan sekarang. Siapa yang menggerakkan? Yang menggerakkan sehingga ada perubahan, sehingga ada semangat, saya harus melakukan ini lagi, itu siapa yang berubah? Siapa yang merubah sehingga seperti itu? Suatu ketika saya pernah lihat ibu-ibu di lampu merah itu joget-joget. Mungkin saya rasa rekan-rekan banyak yang pernah lihat juga yang seperti itu. Sewaktu saya pandemi itu saya mintanya dari ibu saya, meskipun saya bertengkar, ibu saya tetap kirim saya uang. Saya lihat itu. Terus tiba-tiba saya nangis. Kenapa? Saya berpikir, apa ibu saya sampai harus seperti itu supaya tetap bisa ngirim saya uang gitu. Ya, akhirnya itu salah satu yang penggeraknya juga ya. Itu saya tidak mau menyusahkan ibu saya. Jadi ya, saya coba terus untuk lebih serius mencari nafkah. Dan akhirnya puji Tuhan saya dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada pada masa itu. Jadi itu yang membuat semangat ya. Yang membuat semangat itu sehingga terjadi perubahan-perubahan yang saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu. Ya, setelah dekat lagi kembali kepada Tuhan ya, dengan kondisi tadi kembali lagi kepada Alkitab, artinya kembali ke Alkitab artinya membaca firman Tuhan, melakukan hal-hal sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang boleh dikatakan saya harus lakukan seperti itu. Gitu loh, karena firman Tuhan begitu ya mungkin ya. Benar sekali. Pasti punya ayat emas nih. Ada nggak ayat emasnya? Ada. Apa coba kira-kira? Ayat apa yang sehingga saya ini melakukan ini karena perubahan itu, karena perubahan dari firman Tuhan. Apa coba kira-kira? Yang jadi andalan saya itu, siapakah yang dengan kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi waktu saya mencoba meniti karir lagi itu kan serba tidak tentu. Apalagi pas COVID itu kan kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Apakah ini ada solusinya begitu kan, semuanya ditutup begitu kan. Tapi saya mencoba untuk lebih bersandar kepada Tuhan. Saya mencoba lebih percaya kepada Tuhan, pasti nanti ada solusinya. Entah caranya seperti apa, kapan waktunya, pasti nanti di ujungnya endingnya happy ending begitu. Orang bilang indah pada waktunya tuh ya memang betul ya, indah pada waktunya pasti ada sesuatu hal yang indah yang diberikan ya. Benar sekali. Untuk Novianto ya. Artinya
mungkin ada kalau dari pihak keluarga ya, ada pihak keluarga yang di Kalimantan tadi, dengan perubahan ini ada nggak kira-kira, oh iya ya keluarga juga sudah berubah dan sebagainya gitu loh. Ya, itu salah satu yang saya rasakan paling pertama itu, karena seperti saya sebutkan tadi, saya sama ibu saya bertengkar terus waktu masa itu. Nah, sekarang saya sudah memperbaiki, saya sudah minta maaf juga ke ibu saya begitu kan. Ya, ya, dan sekarang malah saya jadi teman curhat ibu saya. Kalau ibu saya ada masalah, saya dengarkan. Kalau misalnya saya bisa, ya saya beli masukan begitu. Adik saya juga gitu. Jadi saya sudah seperti jadi bapak kedua di keluarga saya gitu. Gitu. Iya, luar biasa. Ya, baik, Mas Novianto. Ya paling tidak tumbuh semangat yang tadinya dalam kondisi pandemi hancur. Ya, sehingga sekarang kurang lebih mungkin 2-3 tahun ya bisa berubah lagi ya seperti itu ya. Di tahun keberapa berubah, mungkin tadi pertengahan itu mulai berubah ya, sehingga dari tadinya terperosok sekarang sudah mulai timbul lagi ya. Tapi kondisinya karena firman Tuhan ataupun karena Tuhan yang menggerakkan melalui Novianto. Artinya kalau kita tidak buka hati, kalau kita masih kuncinya masih tertutup, saya rasa Mas Novianto itu tidak akan bisa. Karena kuncinya sudah terbuka, artinya bisa menerima lagi firman Tuhan, bisa lagi ya mungkin membaca Alkitab dan sebagainya, akhirnya timbul boleh dikatakan ya perubahan-perubahan yang ajaib yang Tuhan berikan. Tapi yang dirasakan saat ini apa? Yang dirasakan loh, yang benar-benar dirasakan sangat menyentuh hati ini apa kira-kira? Sukacita. Sukacita ya. Ya, karena saya bisa bermanfaat bagi orang juga sekarang kan, tidak mengasihani diri saya terus dan ya istilahnya berada di dalam kegelapan begitu. Saya malah justru jadi volunteer sekarang untuk menerjemahkan juga begitu. Boleh tahu menerjemahkan apa? Mungkin bahasa Jerman kah, bahasa Prancis atau? Kalau saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kebetulan untuk volunteer itu untuk mengajari orang menggunakan sistem operasi Linux lah seperti itu. Iya, baik. Artinya menerjemahkan dalam pekerjaannya dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dalam proses drama atau bagaimana? Ya, saya memang kan menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia dan untuk volunteer itu kebetulan saya memang khusus mereka sedang ingin memasyarakatkan Linux begitu, jadi mereka punya panduan begitu, saya bantu terjemahkan agar bisa lebih mudah diadaptasi oleh masyarakat. Baik. Iya. Ada harapankah dari Mas Novianto? Saya harus menjadi apa lagi nih? Saya harus lebih. Apa kira-kira harapannya? Ya harapan saya, ya saya semoga bisa lebih bisa diandalkan. Karena saya tipe orang yang lebih suka memberi ketimbang menerima ya. Jadi ya semoga saya bisa lebih banyak membantu orang begitu. Amin. Baik. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Ada quote untuk sahabat Mentari? Kira-kira apa? Untuk kita lebih semangat lagi nih dalam kondisi apapun. Gimana Mas Novianto? Jadi mungkin waktu Anda mengalami hal yang tidak menyenangkan, ya misalnya kehilangan pekerjaan dan karir Anda hancur di PHK begitu, jangan patah semangat. Jangan pernah patah semangat, Anda pasti nanti akan bisa menemukan solusi asal Anda percaya. Jangan pernah Anda lepaskan Tuhan itu, minta bimbingan kalau misalnya Anda tersesat gitu, tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat itu, berdoa saja, kalau pintu diketuk kan pasti dibuka begitu. Yes, mantap. Iya, sahabat Mentari, apa yang sudah disampaikan oleh Novianto, Novian ya, Mas Novian, ya sangat luar biasa, mempunyai dedikasi yang tinggi, ya mempunyai perubahan-perubahan yang sangat signifikan, yang tadinya hancur dan mulai bangkit dan sampai dengan saat ini boleh bangkit karena pertolongan Tuhan. Ya, jadi Mas Novian ini sangat luar biasa, menginspirasi untuk kita semua. Dan sahabat Mentari ataupun yang melihat video ini, berdoalah untuk Mas Novian, ya, supaya Mas Novian juga diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk bisa lebih berkarya lagi, ya, untuk siapapun. Oke, sampai di sini dengan Mas Novian. Terima kasih. Tuhan memberkati.